Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Mas Duki dari kelas A7. Saya akan mengajukan proposal penelitian dengan judul Akhlak dalam Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Miftaul Ulum Pabuaran Subang. Untuk latar belakang penelitian tentang integrasi pendidikan akhlak dalam kurikulum pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Miftaul Ulum memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam konteks pendidikan karakter siswa. Latar belakang penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami pendekatan dan metode yang digunakan oleh madrasah dalam mengajarkan akhlak serta dampak terhadap perilaku sikap siswa. Pendidikan akhlak tidak hanya mencakup pengetahuan tentang nilai-nilai moral dan etika yang baik, tetapi juga praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan dengan cara-cara efektif yang mengintegritaskan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum, sehingga siswa tidak hanya mempelajari akhlak sebagai teori, tetapi juga mengamalkannya sebagai bagian dari pembentukan karakter mereka. Dengan memahami praktek terbaik dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran yang lebih efektif di masa depan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang berakhlak mulia dan memiliki karakter yang kuat. Untuk rumusan masalah, nomor 1, bagaimana pendidikan akhlak diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan agama Islam di MI Miftaul Ulum. Yang kedua, metode pendidikan akhlak apa yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Miftaul Ulum. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pendidikan akhlak terhadap pembentukan karakter siswa di Madrasah Miftaul Ulum. Untuk batasan masalah, penelitian ini akan dibatasi pada Madrasah Ibtidaiyah Miftaul Ulum dengan jumlah sampel yang terbatas untuk memastikan kedalaman analisis. Pada proses integrasi, metode yang digunakan dampak pendidikan akhlak terhadap karakter siswa dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, integrasi pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan agama Islam melalui kompetensi inti, tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru mata pelajaran akidah akhlak. Yang nomor 2, metode pendidikan akhlak. Metode yang diterapkan mencakup keteladanan, pembiasaan, dan pujian. Proses pendidikan akhlak dilakukan dengan memerhatikan pendidikan akhlak kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama. Yang nomor 3, pengaruh pendidikan akhlak memberikan motivasi kepada siswa untuk menerapkan akidahnya dalam berbagai bentuk pembiasaan, melakukan akhlak terpuji, dan menginternalisasi nilai-nilai luhur seperti nilai keutamaan, kerja keras, cinta tanah air, demokrasi, kesatuan, toleransi, moral, dan nilai kemanusiaan lainnya yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun manfaat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan pendidikan akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Miftaul Ulum dan menjadi referensi bagi peneliti lain dalam bidang pendidikan karakter dan pendidikan Islam. Manfaat penelitian ini meliputi peningkatan kurikulum, pengembangan metode pengajaran, pembentukan karakter, kontribusi akademis, dan kebijakan pendidikan. Kajian teori. Untuk tinjauan pustaka, teori yang dipakai teori pembelajaran moral oleh Holberg. Tahapan perkembangan moral, Lauren Holberg mengembangkan teori ini berdasarkan penelitian psikologi moral. Dia mengidentifikasi 6 tahapan perkembangan moral yang dibagi menjadi 3 tingkatan utama. Untuk yang pertama, prakonvensional, yang kedua konvensional, yang ketiga pasca konvensional. Penerapan dalam pendidikan untuk mengintegrasikan tahapan-tahapan ini dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Pendidik dapat menggunakan cerita atau kasus-kasus yang memungkinkan siswa untuk mengeksploitasi dan mendiskusi dilema moral pada berbagai tahapan pengembangan. Mendorong siswa untuk merenungkan dan berdiskusi tentang nilai-nilai moral dan etika dalam konteks kehidupan nyata dan pengajaran agama. Menyediakan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam kegiatan dan layanan masyarakat yang mempromosikan empati dan tanggung jawab sosial. Untuk teori perkembangan karakter oleh Licona,
Pendidikan karakter Thomas Likona menganggap pendidikan karakter sebagai proses holistik yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan moral, tapi juga menemukan perasaan dan tindakan moral. Ini mencakup pengembangan kebijaksanaan dan kehendak untuk bertindak etis. Kurikulum dan metodologi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di madrasah. Pendidik dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam semua aspek kurikulum dan kehidupan sekolah menggunakan metode seperti diskusi kelas, cerita moral, dan proyek layanan komunitas untuk mengajarkan dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Konsep akhlak dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai akhlak dalam konteks pendidikan Islam, akhlak merujuk pada perilaku yang mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan keadilan. Ini adalah aspek penting dari pembentukan identitas dan kepribadian Muslim. Implementasi strategi untuk mengajarkan akhlak meliputi mengadakan kelas khusus yang fokus pada studi kasus, etika, dan dilema moral. Menerapkan sistem penghargaan dan konsekuensi untuk mendukung perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak. Menyediakan teladan yang baik melalui perilaku guru dan staf sekolah. Untuk metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami cara mendalam tentang integrasi pendidikan akhlak dalam kurikulum pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Miftaul Ulum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap perspektif para peserta didik dan konteks di mana interaksi sosial terjadi. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara, kuesioner. Untuk prosedur analisis data dilakukan secara analitis tematik dan triangulasi untuk memastikan keandalan dan validitas hasil observasi wawancara kuesioner akan dibandingkan dengan kontraskan satu sama lain. Dengan menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data dan analisis komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dalam pendidikan akhlak yang efektif.